mengembalikan uang 304 M ke pihak Reja Gladys dan akan menerima perdamaian jika Reja Gladys jika Nikita Mirjani membayar uang tersebut. Gimana pendapat Bapak? Oh, baik. Terima kasih ya adik-adik wartawan. Kalau itu menjadi suatu permintaan, itu kan sah-sah saja. Sebenarnya begini ya, bahwa namanya gugatan perdata itu memang ada hal yang wajib yang harus dilakukan, namanya mediasi. Nah, biasanya mediasi ini atau sesuai dengan hukum acaranya bahwa ketika penggugat itu menggugat, maka sesuai dengan saran daripada hakim mediator itu biasanya diminta agar menyerahkan suatu proposal atau penawaran perdamaian. Ya, sebenarnya jujur saja bahwa Nikita sebenarnya tidak mau berdamai itu ya. Ini saya tegas, tidak mau berdamai. Nikita maunya fight saja, ya. Tapi karena itu adalah kewajiban hukum, maka terpaksa Nikita ini juga harus mengikuti aturan itu. Sehingga di dalam gugatannya itu 244 M, ya, karena sesuai dengan hukum acara, maka apa yang diminta di dalam pokok perkara itu tidak boleh diminta dalam hal proposal itu, sehingga dikurangilah 200 M. Ya, itu proposal atau penawaran. Nah, dalam penawaran itu kemarin itu seharusnya kan namanya penawaran kan tentunya kalau ada niat mau berdamai, tentu misalnya 200 M itu ada penawaran ataukah sekalian ditolak. Tapi lucunya dari sebelah justru mengajukan juga penawaran, ya, dengan penawaran 504 M ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau berdamai, dia kalau mau berdamai syaratnya Nikita harus membayar 304 M ya, seperti itu. Ya tentu tidak. Tentu tidak. Kalau kita melihat acuannya saja, dasar-dasar hukumnya itu namanya kita menawar, seharusnya ditawar ya, ataukah ditolak saja. Ya kan, tapi kan di sisi lain tergugat ini menawarkan juga, ya kan? Artinya itu lepas daripada kebiasaan-kebiasaan hukum itu, ya kan? Kebiasaan daripada hukum itu. Sehingga itu pasti dipastikan bahwa itu tidak ada perdamaian ya. Ya, seperti tadi di awal saya bilang bahwa memang di kita itu tidak mau berdamai. Hanya karena kewajiban hukum saja ya. Tidak mau berdamai, mau fight saja. Karena memang orangnya ini fighter. Ya. Dia fighter, bukan cemeng dia itu. Ya, tapi karena kewajiban hukum, maka dia akan mengikuti sesuai dengan aturan hukum itu. Tapi pada intinya memang tidak mau berdamai. Jadi kalau itu pertanyaannya apa tanggapannya, jelas bahwa tidak ada perdamaian dan lanjut kepada pokok perkara ya. Seperti itu. Bang, ini kan tapi kan besok juga kan mediasi berjalan untuk yang terakhir kalinya nih Bang. Karena di tanggal 25 besok Nikita Mirzani dan juga Reja Gladys akan dihadirkan nih Bang. Gitu. Nah, ini Nikita sendiri berarti di situ akan fight nih Bang ya, kalau misalnya dia memang dia sebenarnya tidak bersalah atau seperti apa nih Bang? Iya. Mungkin saya luruskan dulu pertanyaannya bersalah atau tidak ya. Karena ini kan dalam gugatan perdata itu kan sengketa hak kepemilikan ya. Sengketa hak kepemilikan artinya ada hak privat di situ yang disengketakan. Jadi persoalan ini mediasi itu kan diatur di dalam Perma ya, nomor 1 tahun 2016. Nah, di dalam pasal 6 itu kan disebutkan bahwa para pihak ini wajib, ya, wajib tidak boleh tidak, ya, wajib hadir. Ada kecuali kalau misalnya di antara salah satu pihak itu sakit, ataukah misalnya dibawa pengampuan, ataukah dia berada di luar negeri, ataukah sedang menjalankan tugas negara. Nah, itu baru tidak boleh, baru tidak bisa hadir.
Kalau tidak bisa hadir, maka tentunya diwakili oleh pengacara dengan kuasa istimewa namanya. Ya, kuasa istimewa itu apa? Ya, karena memang di dalam surat kuasa itu ada klausal yang berbunyi berhak mengambil keputusan. Ketika salah satu dari 4 tadi itu artinya berhalangan, tidak bisa hadir ya. Nah, seperti itu. Nah, persoalan mereka ini harus hadir, ya memang diharuskan karena itu kewajiban. Nah, tapi persoalannya di kita ini kan ada di dalam penguasaan negara, bukan menjalankan tugas negara, tapi ada dalam penguasaan negara. Tentunya kalau mau dihadirkan di situ kan ada proses administrasi ya, yang harus dilewati ya, harus ada penetapan dari pengadilan tinggi. Karena beliau ini sedang dalam proses hukum banding namanya ya, hukum pidana ya. Jadi tentunya kalau untuk dihadirkan di situ ada proses penetapan namanya yang disampaikan ke rutan, juga ke kejaksaan karena masih status terdakwa. Belum bisa dikatakan di kita itu bersalah ya. Karena kita mengenal namanya asas hukum praduga tidak bersalah. Artinya sepanjang itu belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, maka seseorang itu belum bisa dikatakan bersalah ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Nikita misalnya tidak datang karena akibat administrasi itu, berarti Nikita tidak ada niat, tidak datang, dan memang niatnya akan datang. Nah, ya mudah-mudahan nanti proses administrasi ini, karena itu ada rekan kami yang mengurus, bisa selesai dan akan hadir ya. Nah, kemudian Reza ini kalau dia tidak hadir ya kan, dan tidak memenuhi keempat ketentuan tadi itu, ya itu kan diserahkan kepada hakim mediatornya untuk membuat suatu catatan dan disampaikan nanti kepada hakim yang menangani pokok perkara itu. Seperti itu ya. Oke, yang lain? Pihak Reja Gladys menyebut ada kemungkinan hukuman Nikita bisa lebih berat di tingkat banding. Bagaimana tanggapan Bang Andi mengenai RSP ini? Apa katanya? Bisa lebih berat? Iya. Apa bisa lebih berat menurut dia? Iya. Boleh kalau menurut dia, ya kan? Tapi kan seharusnya berpendapat itu jangan kita ambil alih kewenangan ya. Kewenangan daripada majelis. Ini kan proses banding, ya kan? Tidak boleh kita menduga-duga, apalagi kalau orang hukum tidak boleh seperti itu ngomongnya. Ya, ini kan proses hukum sedang berjalan ya. Dan ini kan masalah ringan beratnya itu tergantung nanti putusan majelis. Karena memutus suatu perkara itu ada dua. Ya, yang bisa terjadi situ bisa semata-mata objektif, bisa juga semata-mata subjektif atau kedua-duanya. Ya kan? Apa objektif itu? Objektif itu artinya hakim ini mempergunakan asas kepastian hukum. Benar-benar dikaji itu ya, dikaji itu pasal-pasal apakah memenuhi unsur pasal yang dipergunakan memutus di PN. Kedua, apakah di dalam fakta persidangan itu ditemukan minimal 2 alat bukti, ya kan, yang menjelaskan bahwa benar-benar kita melakukan perbuatan sesuai dengan dituduhkan. Ya, dasar hukumnya adalah pasal 183 KUHP, bahwa hakim itu tidak boleh memutus seseorang bersalah ya tanpa minimal 2 alat bukti yang sah tambah 1 keyakinan hakim. Jadi kalau itu dikatakan menurut, ya itu menurut dia. Boleh-boleh saja, tapi kan etikanya kan tidak boleh kalau orang hukum seperti itu. Karena kalau orang hukum ya mengatakan begitu, karena ini kan persoalan materi. Sementara bukan pihak di dalam perkara itu, yang masuk pihak di dalam perkara itu adalah hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa itu sendiri. Artinya mereka lah yang tahu peristiwa hukum di dalam itu. Apakah putusan itu sudah sesuai dengan fakta persidangan, ya kan? Apa yang terjadi di dalam, apakah unsur pasal itu terpenuhi atau tidak? Mereka lah yang tahu.
Kalau yang di luar-luar itu kan tidak tahu. Tapi kalau dia tiba-tiba akan lebih berat, ya janganlah. Maksud saya gini, kalau berbicara hukum itu sedikit banyaknya memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan dibikin bias, tidak baik. Kalau orang hukum ya, tapi kalau orang awam ya biasa-biasa saja lah itu ya. Seperti itu kira-kira ya.